Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Abednego. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa sistem UML. Dengan saya sendiri Kelvin Abednego dengan NPM 233161012. Baik, next. UML Unified Module Language. Sebuah bahasa visual standar yang digunakan untuk membuat video model, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML bukan bahasa pemrograman, melainkan sekumpulan aturan dan notasi untuk membuat diagram yang menggambarkan struktur dan perilaku sebuah sistem. UML sangat membantu para pengembang, analisis dan bisnis dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami ide-ide rumit sebuah kode program ditulis dengan menggunakan bahasa visual yang sama. Semua orang bisa memiliki pemahaman yang seragam tentang desain sistem, mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Next. Analisis paradigma dan diagram desain. Analisis paradigma dan diagram desain adalah dua tahapan krusial dalam rekayasa perangkat lunak software engineering. Keduanya saling terkait dan menentukan arah pengembangan sebuah sistem. Singkatnya, analisis paradigma adalah penentuan filosofi atau pendekatan dasar yang digunakan, sementara diagram desain adalah perwujudan visual dari filosofi tersebut. Next. Analisis paradigma dan desain diagram desain. Analisis paradigma adalah proses memilih dan memahami model atau kerangka kerja fundamental untuk pengembangan perangkat lunak. Paradigma ini berfungsi peta jalan yang memandu seluruh tim dalam berpikir, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Setelah paradigma dipilih, tahap selanjutnya adalah mempertimbangkan filosofi tersebut ke dalam diagram desain. Diagram ini adalah representasi visual yang digunakan untuk memodelkan struktur, perilaku, dan arsitektur sistem. Mereka berfungsi sebagai alat komunikasi universal bagi semua anggota tim dan dari pengembangan, analisis, dan hingga manajer project. Next. Contoh-contoh paradigma. Yang pertama yaitu paradigma berorientasi objek. Memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki data, atribut, dan perilaku metode. Ini cocok untuk sistem kompleks dan mudah dikembangkan. Kedua, paradigma terstruktur. Memecah sistem menjadi modul-modul yang lebih kecil dan fungsional. Fokusnya pada proses dan aliran data dari satu modul ke modul lainnya. Next. Jenis-jenis diagram UML. Use case diagram mengembangkan interaksi antar pengguna, aktor, dan fungsi-fungsi use case yang ada dalam ini adalah awal perang yang sering dibuat para tahap analisis kebutuhan. Yang kedua, kelas diagram. Ini adalah inti dari paradigma berorientasi objek. Diagram ini menunjukkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Ini pewarisan, intercase, dan action. Yang ketiga, secure diagram menunjukkan urutan interaksi antar objek sering berjalan waktu. Diagram ini sangat berguna untuk memvisualisasikan alur kerja sebuah fitur seperti proses login atau pemesanan barang. Next. Apa itu use case diagram? Contohnya ada di samping teman-teman ya, di pojok kiri, di samping kiri. Diagram use case adalah suatu jenis diagram UML yang paling dasar dan mudah dipahami. Tujuannya untuk mengembangkan interaksi antar pengguna, aktor, dan sistem. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang fungsional sistem dari sudut pandang pengguna tanpa menjelaskan detail teknis internal. Yang selanjutnya yaitu simbol-simbol utama diagram use case. Yang pertama ada aktor. Simbol ini menggambarkan siapa atau apa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor ini berupa manusia atau sistem eksternal lainnya. Yang kedua ada use case. Ini adalah fungsi fitur spesifik yang disediakan oleh sistem. Setiap use case harus memberikan hasil yang bernilai bagi aktor. Selanjutnya sistem boundary. Simbol ini merupakan kotak yang melindungi semua use case. Batas ini menunjukkan ruang lingkup sistem yang dimodelkan. Yang kedua itu
use case itu sendiri lagi. Use case memiliki fitur spesifik yang disediakan oleh sistem, setiap use case harus memberikan hal yang bernilai bagi aktor. Simbol hubungan relationship. Association ini adalah hubungan paling umum yang menunjukkan bahwa seorang aktor berinteraksi dengan use case. Yang kedua, include. Hubungan ini digunakan satu use case membutuhkan fungsional dari use case lain agar dapat berjalan. Ini biasanya digunakan untuk fungsional yang umum yang sering digunakan. Yang ketiga, ada hubungan ini menunjukkan use case memperluas fungsional dari use case lain dalam kondisi tertentu. Perluasan ini bersifat opsional, extend. Generation ini adalah hubungan yang paling dimana satu aktor ke use case mewarisi atau menerima semua properti dari yang lain. Ini adalah gambar use case diagram. Next, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Eri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.